Kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. WFH atau Working from Home, yaitu bekerja di rumah, merupakan himbauan dari Bapak Presiden untuk meminimalisir laju penularan virus corona. Dengan melakukan aktivitas di rumah aja, diharapkan masyarakat bisa mengurangi kontak dengan komunitas yang lebih besar atau disebut dengan social distancing. Bagaimana social distancing bisa efektif? Jika social distancing ini dipatuhi, manusia yang belum terpapar virus dapat terjaga, sementara yang terlanjur sudah terpapar tidak akan menularkan kepada orang lain. Berikut ini panduan bekerja dari rumah ala Sobat Industri. Menyiapkan meja kerja yang nyaman agar semangat kerja tetap terjaga. Siapkan kebutuhan peralatan seperti laptop dan koneksi internet. Membuat list tugas yang harus dikerjakan pada masa WFH. Menggunakan teknologi jaringan berbagi data dan aplikasi rapat online. Jangan lupa, informasikan kepada keluarga bahwa kamu sedang bekerja, bukan libur di rumah. Lalu, bagaimana dengan sobat industri yang harus tetap bekerja dalam situasi seperti ini? Sebisa mungkin untuk menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan rekan kerja. Dan yang terpenting, menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan secara rutin. Apabila harus menggunakan transportasi publik, hindari berdesakan dengan orang lain dan berhati-hati ketika terpaksa memegang permukaan yang mungkin dipegang orang lain. Jangan lupa sob, sesampainya di rumah, jangan malas untuk langsung mandi dan berganti pakaian ya. Tetap waspada, jaga kebersihan diri, sebisa mungkin hindari keramaian. Lakukan yang terbaik, kita bisa bersatu melawan corona. Dalam rangka menjamin kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial, Kementerian Perindustrian menerbitkan pedoman pelaksanaan operasional pabrik dalam situasi pandemi COVID-19. Pedoman ini ditujukan bagi perusahaan atau kawasan industri dan pekerja industri. Pedoman bagi perusahaan dan kawasan industri yaitu melakukan pemantauan screening awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh dan gejala gangguan pernafasan. Melarang pekerja yang tidak sehat untuk bekerja dan merekomendasikan untuk memeriksakan diri. Memastikan pekerja yang tidak sehat dan mempunyai riwayat perjalanan ke wilayah terdampak COVID-19 tidak masuk area pabrik. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dan fasilitas mencuci tangan. Memastikan ketersediaan sarana pencuci tangan dan pakaian pelindung. Meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin dengan menggunakan disinfektan. Melakukan pembatasan jumlah pekerja di fasilitas umum. Menyediakan suplemen dan makanan bergizi untuk karyawan. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari keluar tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal. Mensosialisasikan perilaku hidup sehat dan informasi tentang COVID-19. Adapun ketentuan bagi pekerja industri yaitu, jika merasa sakit, tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri. Pekerja yang baru kembali dari wilayah transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir wajib menginformasikan kepada perusahaan. Memakai masker sejak keluar rumah serta memakai masker dan sarung tangan di area pabrik. Menjaga jarak minimal 1 meter dan dilarang berkelompok selama jam istirahat. Seluruh pekerja menerapkan perilaku hidup sehat. Dan tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan. Pedoman ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 guna menjamin kegiatan industri sehingga kebutuhan hidup masyarakat tetap terpenuhi. Semoga situasi lekas membaik ya sobat.
Demi produktivitas kegiatan industri di masa pandemi, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan pedoman pengajuan perizinan kegiatan industri serta pedoman pelaksanaan operasional pabrik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat. Di samping itu, Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan pedoman pelaporan pelaksanaan kegiatan industri di mana perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri yang telah memiliki surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan industrinya. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Perusahaan industri dan kawasan industri yang telah memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri wajib memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya. Memastikan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya. Melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala pada setiap akhir minggu selama masa kedaruratan masyarakat COVID-19 melalui tata cara sebagai berikut. Login ke akun siinas.kemenperin.go.id, klik e-services, pilih izin operasional dan mobilitas, pilih laporan mingguan, upload dokumen laporan izin operasional dan mobilitas dalam file PDF. Setelah dokumen diupload, klik kirim. Apabila terdapat pekerja yang terpapar virus COVID-19, perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri harus melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang berpotensi terpapar virus COVID-19 serta melakukan sterilisasi area kerja yang berpotensi sebagai tempat penularan virus COVID-19. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran penerapan protokol pencegahan COVID-19 dalam menjalankan kegiatan industrinya, gubernur dan bupati atau wali kota memberikan pembinaan, peringatan, ataupun melakukan penyegelan sementara. Peringatan penyegelan sementara dapat dicabut apabila perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan industri tetap tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah daerah dapat melaporkan dan mengusulkan pencabutan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri kepada Menteri Perindustrian. Bagi perusahaan industri yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan industrinya sebanyak 3 kali masa pelaporan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional dan mobilitas kegiatan industrinya. Pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri setelah penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui industri manufaktur dapat tetap berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah, perusahaan industri, dan masyarakat harus berkomitmen dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Bersama, kita bisa melawan corona. Bangsa sehat, industri kuat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri atau Pusdiklat Industri merupakan satuan kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Pusdiklat Industri mengemban amanah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM industri yang mencakup aparatur industri, tenaga kerja industri, dan wirausaha industri. Pembinaan dan pengembangan aparatur industri ditujukan untuk memberikan penguatan kompetensi kepada aparatur industri baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai diklat teknis, diklat fungsional, serta diklat manajerial. Pusdiklat Industri memiliki Balai Diklat Industri atau BDI yang tersebar di berbagai daerah, dengan tugas utama yaitu menyiapkan tenaga kerja bagi industri serta wirausaha industri melalui pelaksanaan diklat berbasis kompetensi dan inkubator bisnis. Setiap BDI memiliki bidang spesialisasi sesuai dengan potensi unggulan di masing-masing daerah. Program pelatihan pada setiap BDI menerapkan konsep 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja di industri. Materi pelatihan serta materi uji kompetensi disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.
Untuk menerapkan konsep tersebut, BDI menjalin kerjasama yang kuat dengan berbagai asosiasi industri, asosiasi profesi, perusahaan industri, lembaga sertifikasi profesi, pemerintah daerah, serta praktisi berpengalaman. Hal ini dimaksudkan agar lulusan diklat benar-benar sesuai dengan standar kebutuhan industri. Fasilitas mesin dan peralatan untuk praktek pelatihan yang ada di BDI diupayakan sesuai dengan kondisi real di industri. BDI juga memiliki LSPP 1 yang memudahkan proses uji kompetensi untuk diklat-diklat yang diselenggarakannya. Sarana prasarana serta kegiatan-kegiatan lainnya juga diarahkan untuk mendukung pembentukan sikap kerja yang dibutuhkan saat bekerja di industri. Untuk kegiatan inkubator bisnis, BDI membangun program inkubasi bagi para calon wirausaha baru dan startup company melalui pembentukan jaringan bisnis, pendampingan kegiatan usaha serta promosi, sehingga nantinya para tenan dapat tumbuh dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri BPS DMI dan Balai Diklat Industri akan terus mengembangkan program-program diklat aparatur, diklat industri, dan inkubator bisnisnya, sehingga dapat menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang unggul, berbasis kompetensi, dan berdaya saing. Ada yang tahu sepatu-sepatu ini buatan mana? Ya, semuanya buatan dalam negeri. Jangan salah, di balik sepatu-sepatu keren ini ada sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidangnya. Mereka adalah karyawan dari industri sepatu di Indonesia. Kolaborasi dari kreativitas, ketekunan ditunjang dengan mesin canggih dan sistem yang modern, menjadikan produk alas kaki buatan Indonesia ini mampu menembus pasar internasional. Tapi, sobat industri tahu nggak kalau beberapa karyawan yang membuat produk alas kaki ini adalah teman-teman penyandang disabilitas? Keren kan? Untuk membuat sepatu tersebut, mereka lebih dahulu mengikuti diklat 3-in-1 untuk melatih kemampuannya dalam memproduksi sepatu yang berkualitas. Selama mengikuti diklat 3-in-1, mereka akan dilatih, disertifikasi kompetensi, dan kemudian diberikan penempatan kerja pada perusahaan industri. Salah satunya yang dilakukan oleh BDI Yogyakarta. Disinilah mereka dilatih bukan hanya hard skill, namun juga soft skill terkait kemandirian dan kerjasama. Saat ini sudah ada 3 perusahaan industri di Indonesia yang konsisten menerima lulusan diklat 3-in-1 penyandang disabilitas sepanjang 2 tahun belakangan. Dan dipastikan di tahun 2019 ini akan meningkat. Berkah pelatihan pun tak hanya dirasakan oleh perusahaan industri. Adalah Solihuddin, alumni diklat 3-in-1 yang saat ini telah menjadi karyawan di PT Wangta Agung. Solihuddin merasakan dampak yang positif setelah ia mengikuti diklat tersebut. Berbekal kompetensi yang didapatkan dari diklat 3-in-1 memudahkannya untuk berkarya dan lebih produktif bersama rekan-rekan yang tak pernah membedakannya.
Selamat pagi Ibu Bapak yang kami hormati. Izinkan saya Noneng Novianti sebagai MC pada hari ini untuk membacakan beberapa ketentuan acara kita pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan mode kamera sepanjang rangkaian acara. Yang kedua, pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, seluruh peserta wajib untuk berdiri tegap dengan sikap sempurna. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan audio atau mode mute sepanjang rangkaian acara. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dan tidak meninggalkan acara sebelum seluruh rangkaian acara usai. Yang kelima, seluruh peserta yang menggunakan aplikasi Zoom di handphone disarankan untuk menggunakan mode landscape atau memiringkan posisi handphone secara horizontal. Ibu, Bapak yang kami hormati, sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Bapak Gede Sumarjaya Linggih, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Bapak Arus Gunawan, Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Rosan Perkasa Roslani, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial atau yang mewakili, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian, para Kepala Balai Diklat Industri dan unit pendidikan di lingkungan BPSDMI, para pimpinan asosiasi dan mitra industri, para tamu undangan, instruktur, dan peserta diklat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara pembukaan serentak Diklat 3-in-1 di 7 Balai Diklat Industri di seluruh Indonesia, tanggal 24 Maret 2021 dengan tema Together We Ascend. Dalam melaksanakan Diklat 3-in-1 ini, semua peserta yang mengikuti diklat dengan kondisi dan keadaan yang berbeda
dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi. Diklat ini diikuti oleh 6.448 peserta dan diikuti juga oleh 67 peserta difabel. Ibu, Bapak yang kami hormati, tentunya acara ini disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom, YouTube live streaming, dan Instagram live pada kanal Kementerian Perindustrian. Ibu, Bapak yang kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa untuk kelancaran acara pada hari ini serta diklat yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Udik Pandu Tunggal Rahargo. Untuk itu kepada Bapak Udik Pandu Tunggal Rahargo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan penuh kerendahan hati, agar kegiatan kita ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, silahkan mengaminkan doa kami. Dan bagi Bapak Ibu selain Muslim, kami persilahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi'u masjida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan acara pembukaan serentak Diklat 3-in-1 pada 7 Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan upaya kami ini dalam membangun SDM industri yang kompeten dan berdaya saing. Jadikanlah ini semua sebagai nilai ibadah yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Mukmin, saat ini seluruh dunia termasuk bangsa dan negara Indonesia sedang menghadapi wabah COVID-19. Berikanlah kami semua keselamatan dari pandemi ini dan kemampuan untuk mengatasinya. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Udik Pandu Tunggal Rahargo, Ibu Bapak yang kami hormati. Selanjutnya laporan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Mohon berkenan kepada yang kami hormati Bapak Arus Gunawan, kami persilahkan. Yang terhormat Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang terhormat Wakil Komisi 6 DPR RI, Bapak Gede Sumarjaya Linggih, yang terhormat Ketua Kadin
di mana yang mewakili saat ini Pak Hari Darmawan, yang terhormat Dirjen Rehabilitasi Sosial Bapak Hari Hikmat, yang terhormat para gubernur atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, yang terhormat para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang terhormat Ketua Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi, yang terhormat Kepala BPJS Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, yang terhormat para bupati dan wali kota yang kali ini beberapa yang diwakili, yang terhormat pimpinan dan pengurus asosiasi dan mitra industri, yang terhormat para pejabat eselon 2 dan pimpinan Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang terhormat para tamu undangan, instruktur, dan peserta diklat yang berbahagia, yang terhormat rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini yang berbahagia. Kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembukaan Diklat 3-in-1 yang diselenggarakan secara bersama oleh Balai Diklat Industri yang ada di Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami melaporkan secara singkat tentang penyelenggaraan kegiatan hari ini. Diklat 3-in-1 diselenggarakan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri. Tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah yang pertama, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja di industri maupun memulai wirausaha. Yang kedua, menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten dan memiliki daya saing. Yang ketiga, untuk menanggulangi dan membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pelaksanaan Diklat 3-in-1 ini diikuti oleh 6.448 orang peserta untuk 134 angkatan yang menyangkut 16 provinsi dan 70 kabupaten kota, melibatkan 83 industri dan 32 dinas kabupaten kota. Adapun Diklat 3-in-1 yang pada BDI yang pertama, BDI Medan 950 orang yang terdiri dari
pada 19 angkatan yang meliputi operator mesin, peralatan pabrik kelapa sawit 7 angkatan 350 orang, operator produksi olahan makanan 10 angkatan 500 orang, operator material handling 2 angkatan 100 orang. Yang kedua BDI Padang yang dilatih 530 orang 9 angkatan dengan diklat 3-in-1. Yang pertama operator junior custom made wanita untuk 2 angkatan 130 orang, pembuatan hiasan busana dengan alat jahit tangan atau sulaman 3 angkatan 180 orang, batik tulis 3 angkatan 180 orang, pembuatan tenun datar dengan alat tenun ATBM 1 angkatan 40 orang. Untuk BDI Jakarta 980 orang dengan 11 angkatan yang meliputi operator mesin garmen untuk 9 angkatan dan 900 orang, operator tekstil 1 angkatan 50 orang, dan yang ketiga supervisor garmen 1 angkatan dan 30 orang. Untuk BDI Yogyakarta 1.705 orang dengan 36 angkatan yang terdiri dari operator jahit upper alas kaki 26 angkatan 1.300 orang, assembling untuk alas kaki 2 angkatan dengan 70 orang, operator jahit karung untuk size jumbo plastik 1 angkatan 40 orang, operator looming plastik 1 angkatan 40 orang, upskilling jahit karung jumbo 2 angkatan 100 orang, upskilling untuk looming plastik 1 angkatan 40 orang, finishing untuk furniture 3 angkatan untuk 115 orang. BDI Surabaya 1.070 orang, 28 angkatan yang terdiri dari quality control garment 3 angkatan 75 orang, operator garment 4 angkatan untuk 400 orang, telematika 18 angkatan untuk 450 orang, pengelasan 3 angkatan untuk 150 orang, BDI Denpasar 558 orang, 22 angkatan yang terdiri dari pembuatan gerak animasi 3 dimensi 3 angkatan 72 orang, pembuatan layout animasi untuk 3 dimensi 4 angkatan 96 orang, pembuatan aset animasi 3 dimensi untuk 4 angkatan 96 orang, pembuatan gerak animasi 3 dimensi untuk 24 orang, pembuatan latar animasi 2 dimensi untuk 1 angkatan 24 orang, desain grafis muda 4 angkatan untuk 96 orang, desain produk kreatif 1 angkatan untuk 30 orang, good manufacturing practice 1 angkatan untuk 30 orang,
barista 1 angkatan 30 orang, digital marketing 1 angkatan 30 orang, pembuatan produk kreatif 1 angkatan 30 orang, sedangkan untuk BDI Makassar 650 orang 9 angkatan dengan yang pertama desain kemasan produk untuk 1 angkatan 75 orang, aneka olahan ikan 150 orang 2 angkatan, aneka olahan coklat 2 angkatan 150 orang, pengolahan dan penyajian kopi untuk 2 angkatan 125 orang, pengolahan ikan tuna segar beku untuk 2 angkatan 150 orang. Perlu kami informasikan bahwa pada pembukaan diklat kali ini diikuti peserta disabilitas sebanyak 67 orang, yang terdiri dari 2 orang mengikuti diklat operator mesin garmen yang diselenggarakan di BDI Jakarta, sedangkan 30 orang mengikuti diklat jahit upper alas kaki dan 35 orang mengikuti diklat finishing furniture yang diselenggarakan oleh BDI Yogyakarta. Selain diklat, peserta juga mendapatkan fasilitas berupa perlengkapan alat tulis, bahan praktek, modul pembelajaran konsumsi, kaos, diklat, dan uang saku untuk bantuan transportasi. Seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi, dan bagi yang lulus akan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kegiatan diklat ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman diklat 3-in-1 di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain melakukan rapid test atau swab test bagi seluruh peserta, instruktur, dan panitia pada awal sebelum dilakukannya pelatihan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki tempat pelatihan, di mana untuk suhu yang di atas 37,5 Celcius dilarang memasuki tempat pelatihan. Kemudian yang ketiga, tersedianya fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir dan hand sanitizer. Kemudian yang keempat, melakukan penyemprotan secara rutin di tempat-tempat diklat. Kemudian membatasi jumlah peserta diklat dari satu ruangan sekitar 50% dari kapasitas. Kemudian instruktur dan peserta wajib memakai masker selama kegiatan diklat. Selanjutnya, instruktur dan peserta wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan selama diklat berlangsung pada waktu istirahat. Kemudian apabila selama mengikuti diklat mengalami gangguan kesehatan atau sakit, instruktur atau peserta tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri pada layanan kesehatan.
Instruktur wajib melaporkan keadaan peserta kepada perusahaan dan panitia secara rutin, serta segala hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Diklat 3-in-1. Instruktur dan peserta harus melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta saling menjaga dan saling mengingatkan untuk mematuhi protokol demi kesehatan bersama. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Diklat 3-in-1 ini. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami mohon perkenankan Bapak Menteri Perindustrian untuk dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi pembukaan serentak Diklat 3-in-1 yang dilaksanakan dari 7 balai diklat pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Arus Gunawan. Ibu Bapak yang kami hormati, berikut video penyelenggaraan Diklat 3-in-1 Kementerian Perindustrian dalam menghasilkan SDM industri kompeten dan berdaya saing global berikut ini. Peran sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional tidak dapat dipungkiri. Tak hanya sebagai penyumbang terbesar bagi struktur produk domestik bruto, sektor industri juga memberikan kontribusi signifikan melalui pajak, perolehan devisa, serta penyerapan tenaga kerja. Pandemi COVID-19 yang telah menerpa seluruh dunia hampir setahun terakhir membuat kita harus bergerak bersama memulihkan kondisi perekonomian, kesehatan, dan sosial masyarakat. Guna menjaga kinerja sektor industri, Kementerian Perindustrian telah berkomitmen memberikan dukungan agar sektor industri dapat bergeliat kembali sekaligus agar para tenaga kerja tidak semakin banyak yang dirumahkan. BPSDMI Kementerian Perindustrian melalui 7 balai diklat industri menyelenggarakan pelatihan vokasi industri meliputi pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling yang dikemas dalam konsep 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi peserta sesuai dengan perkembangan teknologi, serta agar peserta lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Dengan demikian, akan tercipta generasi-generasi kompeten yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan Diklat 3-in-1 di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan mengacu pada protokol kesehatan yang dianjurkan seperti cek kesehatan, pengukuran suhu tubuh, memakai masker, face shield dan alat pelindung diri, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Diklat 3-in-1 juga diarahkan bagi penciptaan wirausaha baru melalui kerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu solusi efektif di masa pandemi
untuk menggiatkan kembali sektor perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan Diklat 3-in-1 ini merupakan wujud kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri. Ibu, Bapak yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial atau yang mewakili, untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, juga yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, kemudian tadi juga Bapak Kepala Badan Pengembangan SDM Industri, juga dari perwakilan Kadin, serta dari balai-balai Diklat Industri, dan tentunya yang berbahagia adik-adik peserta latihan Diklat 3-in-1 dari Kementerian Perindustrian. Saya sebelumnya mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dr. Hari Hikmat, karena beliau saat ini masih rapat dengan Ibu Menteri Sosial dan menugaskan saya untuk mewakili beliau pada pertemuan yang sangat berbahagia pada pagi ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri Perindustrian dan juga teman-teman dari Badan Pengembangan SDM yang terus-menerus mengikut sertakan penyandang disabilitas di dalam pelatihan 3-in-1 ini, karena ini menuju masyarakat inklusi melalui dunia industri yang inklusi bagi penyandang disabilitas. Perlu juga saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Menteri. Tahun 2018 ketika Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita masih menjadi Menteri Sosial, beliau juga sudah menggagas keterlibatan penyandang disabilitas untuk ikut serta di dalam pelatihan 3-in-1 ini. Dan alhamdulillah itu terus berlanjut sampai pada saat ini, dan hari ini ada pembukaan Diklat 3-in-1 di 16 provinsi, 70 kabupaten dan kota, dan juga diikuti oleh 83 industri, dunia industri, serta 32 dinas-dinas perindustrian di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah untuk terus-menerus memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya, juga memfasilitasi aksesibilitas serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta di dalam dunia kerja, khususnya dunia kerja sektor formal. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyandang disabilitas mengalami banyak hambatan untuk memasuki dunia kerja sektor formal. Hambatan tidak hanya dialami karena kondisi kedisabilitasannya, tetapi juga karena tempat kerja yang tidak akses. Belum lagi ditunjang oleh karena misalnya kompetensi yang mereka miliki dengan pendidikan yang mereka punya itu ada gap. Laporan terakhir dari TNP2K menyebutkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hanya pada level pendidikan tingkat dasar. Dan ini mau tidak mau maka pengupgradean kompetensi yang mereka harus melalui pelatihan. Dan jawabannya adalah pelatihan 3-in-1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu memberikan pelatihan tidak hanya pelatihannya saja, tetapi juga dengan sertifikasinya yang juga mengikuti sertifikasi kompetensi kerja nasional yang ada di SKNI, kemudian juga bagaimana penempatannya di dunia industri. Ini merupakan paket komplit yang memang menurut kami ini perlu terus juga diikuti oleh kementerian-kementerian lain, karena di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 disebutkan bahwa untuk sektor formal, terutama di pemerintahan, wajib mempekerjakan 2% dari pekerjanya. Kemudian di dunia industri ada 1%
atau di dunia swasta 1% dari pekerjanya adalah penyandang disabilitas. Upaya-upaya penyiapan penyandang disabilitas yang inklusif ini akan mendorong masyarakat Indonesia yang inklusif, juga tentunya akan menyiapkan penyandang disabilitas menjadi manusia-manusia yang unggul, sehingga ke depannya menjadi investasi yang sangat besar. Karena dengan pemberian pelatihan sesuai juga dengan apa tadi judulnya tema hari ini, Together We Can Asken kalau tidak salah. Nah, itu juga mendorong kita untuk bagaimana melibatkan penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Nah, sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwa walaupun pada saat ini ada 67 penyandang disabilitas dari 6.648 peserta pelatihan Diklat 3 in 1 ini merupakan suatu kelanjutan yang baik karena ada kontinuitas dari Kementerian Perindustrian untuk terus melibatkan penyandang disabilitas. Apalagi dalam situasi COVID-19 saat ini, di mana banyak sektor industri terdampak, kemudian juga bagi penyandang disabilitas dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang dialami, ditambah lagi dengan keterbatasan dalam protokol kesehatan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk menciptakan, menyiapkan penyandang disabilitas untuk memasuki dunia industri. Tadi disampaikan tidak hanya untuk memasuki dunia industri, tetapi juga bagaimana menyiapkan inkubasi industri, sehingga juga menyiapkan penyandang disabilitas untuk menjadi wirausahaan industri yang tentunya kompeten, karena sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam standar kompetensi kerja nasional. Apalagi sudah melibatkan 83 dunia industri yang ikut terlibat di dalam pelatihan ini. Ini yang menurut kami perlu terus-menerus dilanjutkan, dan kami dari Kementerian Sosial tentunya akan sangat senang dan akan terus untuk mendukung, mensupport program ini. Kami juga akan menyiapkan data selanjutnya sehingga akan semakin banyak penyandang disabilitas yang ikut serta dalam pelatihan ini. Kemudian juga untuk mengakhiri sambutan ini, saya juga mengucapkan kepada adik-adik penyandang disabilitas yang 67 orang, memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya, karena banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan. Apalagi adik-adik ini sudah mendapatkan pelatihan, mendapatkan sertifikat, kemudian juga ditempatkan di dunia kerja langsung. Nah, ini merupakan suatu keberkahan, kesempatan yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan diharapkan nantinya setelah bekerja juga bisa memberikan kontribusi yang terbaik yang dengan potensi yang kita miliki. Lebih kurang demikian. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Salam sehat Bapak. Juga kepada seluruh panitia serta adik-adik peserta pelatihan 3 in 1 Kementerian Perindustrian tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial atau yang mewakili. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Untuk itu mohon berkenan Bapak Gede Sumarjaya Linggih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian yang sangat energik dan penuh inovasi, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Saya sebutkan penuh inovasi karena Bu Eva Kasim tadi menyampaikan di dalam
di Kemensos pun beliau melakukan inovasi dan sekarang melakukan inovasi lagi di Kementerian Perindustrian. Ini semakin meyakini saya bahwa ramalan tentang kita menjadi negara yang besar dan terhormat nantinya di 2030 itu semakin bisa tercapai. Yang saya hormati juga Bapak Arus Gunawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau BPSDMI, yang tadi menyampaikan hal-hal yang menyangkut daripada pelatihan dari peningkatan SDM ini. Yang saya hormati pula Ibu Eva Kasim sebagai Direktur Rehabilitasi yang menyampaikan perlunya link dengan Kementerian Perindustrian. Terima kasih Ibu. Kemudian yang saya hormati pula Ketua Umum Kadin Indonesia yang pada saat ini diwakili oleh sahabat baik saya, Pak Joni Darmawan, sebagai WKU di bidang perindustrian. Puja-puji syukur dan yang hadirin yang hadir pada Zoom pada saat ini yang saya hormati. Puja-puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi COVID dengan melalui virtual, dan tentu atas perkenannya semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, terdapat penurunan serapan tenaga kerja sektor industri, rendahnya serapan tenaga kerja di Indonesia juga tercermin pada Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur yang berada di bawah 50. Hal ini mengakibatkan utilasi industri mengalami tekanan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan 7 sektor prioritas untuk meningkatkan tenaga kerja yang meliputi makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan. Tidak hanya itu, pemerintah turut mendorong pendalaman struktur industri dengan meningkatkan kemampuan belanja luar negeri. Harapannya, aktivitas industri dapat pulih. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, serta pasar kita yang sangat luas di Indonesia ini, dan juga telah kita sepakati bersama Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Indonesia berpotensi akan mengalami kekurangan tenaga kerja industri dalam beberapa tahun mendatang. Tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut seiring masuknya sejumlah investasi di Indonesia dan upaya pemerintah yang semakin gencar menggenjot sektor industri untuk terus ekspansi, baik dalam rangka memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, setiap tahun rata-rata sektor industri menyerap tenaga kerja sebesar 672.000 jika dipatok tumbuh 5-6%. Selain pemenuhan dari sisi kuantitas, yang terpenting adalah penciptaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki era industri 4.0, sektor industri, kita berharap dalam pelatihan 3-in-1 atau pelatihan sertifikasi, kompetensi, dan penempatan, ini tuntut agar peserta diklat untuk menjadi SDM yang bisa memanfaatkan teknologi digitalisasi sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk secara lebih efisien yang merupakan kunci daya saing industri Indonesia. Untuk itu, saya ucapkan selamat mengikuti program pelatihan diklat untuk para peserta. Semoga bisa membawa dampak baik demi kemajuan industri Indonesia ke depannya dan kejayaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gede Sumarjaya Linggih. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Menteri Perindustrian sekaligus membuka Diklat 3-in-1 secara resmi. Untuk itu mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Noneng ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat saya, pimpinan Komisi 6 DPR RI, Bapak Gede Sumarjaya Linggih, Pak Demer, yang selama ini sudah sangat membantu dan mendukung program-program yang ada di Kementerian Perindustrian, dan kami dari Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada Komisi 6, kepada Pak Demer. Juga terima kasih Pak Demer bisa meluangkan waktu untuk hadir pada acara kita pagi hari ini, termasuk memberikan sambutan yang akan memberikan semangat tentu kepada kita semua dan juga khususnya kepada para peserta. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Kepala BPS DMI, Bapak Arus Gunawan, tentu juga seluruh pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian yang hadir, baik itu secara fisik maupun secara online. Yang saya hormati Ibu Eva Kasim yang mewakili Kementerian Sosial, juga pimpinan dari Kadin Pak Joni Darmawan. Tentu juga yang saya hormati, yang saya banggakan pimpinan dan pengurus asosiasi dan mitra industri, dan mobil khusus kepada para instruktur, peserta diklat, seluruh tamu undangan, dan juga rekan-rekan media. Saya ingin memulai sambutan saya ini dengan men-share sebuah cerita, yaitu ketika kabinet ini dibentuk, Kabinet Indonesia Maju dibentuk. Pada sidang Kabinet Paripurna pertama, Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, para menteri, bahwa semua daya, semua effort, semua rupiah yang di-spend oleh pemerintah, itu seluruhnya harus bermuara pada penciptaan lapangan kerja di semua sektor, sehingga ini merupakan jawaban ya dari Kementerian Perindustrian terhadap arahan Bapak Presiden, dan juga pada satu acara yang saya ikuti. Ketika itu saya mendengar pemaparan dari sebuah lembaga internasional yang mengatakan bahwa diprediksi di Indonesia akan ada gap atau kekurangan sekitar sebesar 2,5 juta tenaga kerja industri khususnya pada tahun 2024. Sehingga sekali lagi apa yang dilakukan sekarang, kita semua lakukan, yang di-lead oleh BPS DMI, ini merupakan juga jawaban terhadap challenge yang kemungkinan akan kita hadapi. Walaupun memang pandemi sekarang sedang menekan penyerapan tenaga kerja, tapi kami yakin ya bahwa tanda-tanda perbaikan, tanda-tanda rebound dari ekonomi melalui sektor manufaktur ini sudah terlihat. Nanti akan saya sampaikan dalam sambutan saya selanjutnya.
Bapak dan Ibu sekalian, 1 tahun sudah kita bangsa Indonesia dan tentu dunia dilanda pandemi COVID-19, dan 1 tahun ini pula kinerja perekonomian Indonesia sangat terganggu menyusul permasalahan dari sisi kesehatan, sisi sosial yang kita hadapi secara bersama-sama, dan akibat pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat jatuh ya, di titik minus 2,19%. Namun kita semua harus selalu optimis bahwa pada tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional serta meningkatnya daya saing sektor industri. Optimisme ini didukung dengan sejumlah kebijakan dan stimulus yang telah didesain sesuai kebutuhan pelaku usaha, juga dengan adanya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan pelaksanaan vaksinasi massal pada masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara termaju ya, dalam program vaksinasi, dan kita tahu bahwa selain kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, vaksinasi merupakan harapan yang terbesar dalam upaya penanganan pandemi, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Di tengah terpaan COVID-19 sepanjang tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa sektor industri masih menjadi penyumbang PDB terbesar, yaitu 19,86%, di mana industri pengolahan non-migas menyumbang 17,9%, dan pemerintah akan terus-menerus mendorong penguatan struktur industri yang lebih dalam dan terintegrasi sehingga mampu menghasilkan produk-produk dengan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi. Salah satu industri yang menunjukkan kinerja yang membaik di tengah pandemi ini adalah sektor industri farmasi dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian cukup besar untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sejalan atau berdampingan dengan pemulihan kondisi ekonomi nasional, dan juga ini menunjukkan bahwa Indonesia, kita sebagai bangsa memiliki kemampuan untuk menjawab atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan bangsa yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu sekalian, sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya. Suara nggak ada. Dari awal. Baru. Lebih keras. Bisa dengar nggak sekarang? Sudah Pak, sudah kedengar Pak. Jadi sampai mana? Pak, dengar. Sudah dengar Pak. Sudah. Sudah Pak, sudah kedengaran Pak. Sampai mana tadi yang tidak terdengar? Terakhir yang terdengar, poin apa yang saya sampaikan? Terakhir yang terdengar, poin apa yang saya sampaikan? Supaya saya tidak usah mengulang. Dampak negatif terhadap dunia industri COVID, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian,
di tengah terpaan COVID-19 sepanjang tahun 2019, pemerintah telah menyiapkan beberapa program. Ya, sejalan dengan itu, Kementerian Perindustrian juga telah menyiapkan program-program untuk membantu kita semua dalam memulihkan perekonomian melalui peningkatan daya saing industri nasional. Antara lain yang pertama adalah menjaga produktivitas industri selama pandemi melalui kebijakan pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOKI, sehingga industri masih tetap dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di awal-awal hadirnya COVID-19 di Indonesia, kami berpikir keras mencari akal ya, agar supaya industri bisa tetap berjalan, karena kami sadar betul bahwa kita tidak bisa lockdown atau lock up industri, karena begitu kita atau men-shutdown industri, karena kalau begitu kita men-shutdown industri, tentu ketika nanti kita akan merestart kembali itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan dana yang juga cukup besar. Nah, ini salah satu dari menurut pandangan kami penopang di mana ekonomi kita turun dan titik negatif, tapi dibandingkan negara-negara lain kontraksi dari ekonomi kita tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara lain. Karena apa? Ya karena kebijakan pemerintah melalui perindustrian yang tetap memberikan kesempatan bagi industri untuk tetap operasional, walaupun di satu sisi mereka yang sudah mendapatkan izin operasional ini juga tetap harus menegakkan protokol kesehatan. Kemudian juga pemerintah juga meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk mendukung penanganan COVID-19, khususnya industri farmasi, untuk penyediaan obat-obat terapi COVID-19, industri alat kesehatan, berupa fasilitasi pengembangan ventilator dan peralatan medis, seperti masker dan alat pelindung diri, ya khusus untuk ventilator. Perlu saya sampaikan juga bahwa semenjak kemerdekaan Indonesia sampai tahun lalu, belum pernah ada satu industri di Indonesia yang produksi ventilator. Baik itu ventilator yang low grade maupun yang high grade. Yang low grade itu untuk emergency room, yang high grade untuk ICU. Belum pernah ada. Nah, kemudian di tahun 2020 kami dorong, alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang sudah memproduksi low grade untuk emergency room yang ada di rumah sakit, dan juga sekarang kami sedang dalam tahap uji akhir untuk produksi ventilator high grade ya untuk bisa dipergunakan di ICU di rumah sakit di Indonesia. Begitu juga dengan masker dan alat pelindung. Ini kita tidak pernah bermimpi bahwa kita ini sekarang sudah bisa memproduksi untuk masker rata-rata berapa? 30 juta setahun. Sekitar 30-an juta setahun. Dan kita, ini berita yang sangat membahagiakan bahwa kita juga sudah di awal-awal datangnya COVID, kita juga sudah membantu negara-negara yang membutuhkan masker dengan mengekspor masker dari Indonesia. Juga untuk mendorong penguatan industri dalam negeri, kita mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Bapak dan Ibu sekalian mungkin juga mengikuti di mana pemerintah baru saja memberhentikan 2 pejabat di salah satu BUMN di Indonesia. Karena apa? Karena kedua pejabat tersebut terbukti tidak mendukung program meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri ini, tidak mendukung industri produk-produk dalam negeri. Kemudian juga pengembangan kawasan industri prioritas, ya, kita sudah
ada sebanyak 27 KI ini yang akan kita kembangkan hingga tahun 2024. Dan kawasan industri ini akan kita kembangkan sebagian besar di luar Pulau Jawa agar supaya disparitas pembangunan industri yang ada di Indonesia bisa terkejar. Yang di Pulau Jawa hanya ada di Madura dan juga di Brebes atau Kendal ya, yang di Jawa. Yang untuk halal di bukan halal, kawasan industri. Madura dan kalau nggak salah Brebes ya. Madura Brebes. Kemudian kita juga memiliki pengembangan kawasan industri halal. Ini sudah terbit peraturan Menteri Perindustrian tahun 17 nomor 17 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Dan perlu disampaikan juga bahwa Kementerian Perindustrian sudah membentuk satu organisasi dalam struktur perindustrian di bawah 92 yang sehari-hari akan menangani industri halal. Kemudian juga tentu program implementasi Make Indonesia 4.0 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Demer dengan 7 sektor prioritas, juga pembangunan pusat inovasi digital dan pengembangan SDM Industri 4.0 atau PD 4.0 yang diharapkan akan menjadi solusi satu atap terhadap penerapan industri 4.0 di Indonesia dan akan menjadi jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. Kami juga mendukung dan terlibat dalam program penguatan IKN yang disinergikan dengan program Bangga Buatan Indonesia. Ini untuk mendorong masyarakat dan pemerintah, sekali lagi untuk mendorong masyarakat dan pemerintah untuk membeli produk-produk IKN, dalam konteks kita adalah produk-produk IKN. Selanjutnya, seperti yang sudah banyak kami sampaikan, Kementerian Perindustrian memiliki program yang disebut dengan substitusi impor 35% pada tahun 2022. Ini melalui penurunan impor yang dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong peningkatan struktur industri, dan juga peningkatan investasi. Bapak dan Ibu sekalian, geliat bangkitan industri manufaktur tanah air, salah satunya tercermin dari PMI, yang sudah disinggung oleh Pak Demer, Purchasing Managers Index, di mana pada bulan Februari tercatat sebesar 50,1 poin, atau berada di level ekspansif. Ini perlu disampaikan bahwa optimisme kami sebetulnya juga didasarkan dari laporan-laporan PMI sini, di mana 6 bulan berturut-turut level PMI yang ada di Indonesia berada dalam level ekspansif. Kami yakin ke depan kondisi ini akan terus meningkat, muncul kebijakan-kebijakan yang sudah diluncurkan dan akan diluncurkan sebagai pemberian insentif fiskal, termasuk program yang baru saja diluncurkan, yaitu PPNBM di tangan pemerintah untuk kendaraan bermotor, yang insya Allah dapat saya sampaikan di sini, kemungkinan besar akan ada perluasan dan pendalaman dari program relaksasi PPNBM tersebut. Ini adalah dalam rangka mendukung industri manufaktur berbasis otomotif, karena memang industri otomotif ini memiliki industri pendukung yang luar biasa besar, baik itu di tier 1 maupun tier 2. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, khususnya pimpinan Komisi 6 Pak Demer, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan nasional saat ini difokuskan kepada pembangunan SDM yang berkualitas, sehingga perlu dilakukan sebagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif. Hubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan Perindustrian hari ini menyelenggarakan atau membuka diklat 3-in-1 berbasis kompetensi sebagai wujud nyata peran serta pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja industri kompeten sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus upaya untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi SDM agar siap saing. Di era industri 4.0
yang sekarang kita sudah masuki, tentu menuntut SDM untuk cepat beradaptasi, juga organisasi bukan hanya SDM-nya untuk cepat beradaptasi dan mampu mengadaptasikan teknologi digital. Begitu diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan atau upskilling, atau pembaruan keterampilan atau reskilling bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini. Untuk itu, kurikulum pelatihan 3-in-1 ini telah didesain spesifik pada keterampilan tertentu yang selaras dengan kebutuhan industri. Pelaksanaan diklat mulai dari penyiapan kurikulum, praktek pelajaran, hingga penempatan kerja telah dilakukan berkolaborasi dengan perusahaan industri dan asosiasi industri. Penyelenggaraan diklat 3-in-1 ini juga sebagai salah satu langkah penanggulangan dampak pandemi COVID-19 melalui penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah PHK di sektor industri manufaktur. Dengan tersedianya tenaga kerja industri yang kompeten, diharapkan utilitas industri dapat kembali meningkat. Bapak dan Ibu sekalian, ada sesuatu yang istimewa pada kegiatan kita pagi hari ini, yaitu ini dilaksanakan secara serentak pada kesempatan kali ini, dan juga melibatkan saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas, sebagai calon tenaga kerja pada berbagai sektor di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara selalu hadir untuk seluruh elemen masyarakat, dan kami di Kementerian Perindustrian selalu mendorong industri yang ramah bagi penyandang disabilitas. Tahun ini mungkin, atau program ini mungkin baru 67, tapi kita akan kembangkan di tahun-tahun berikutnya, ya, bisa lebih banyak lagi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan industri, pelaksanaan diklat 3-in-1 ini merupakan wujud nyata kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat G2G, maupun antara industri dengan pemerintah yang bersifat B2G, mengingat pembangunan industri membutuhkan sinergi dan peran aktif antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, industri, asosiasi, pelaku industri, serta masyarakat pada umumnya. Saya mengingatkan pada seluruh peserta dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat ini untuk selalu menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan sampai program pemerintah yang baik ini nanti akan dicemari dengan adanya klaster baru, ya, dari penyebaran COVID-19. Jadi mohon agar seluruh peserta dan semua yang terlibat untuk betul-betul disiplin mentaati protokol kesehatan. Penyelenggaraan diklat ini juga harus memperhatikan pemanfaatan maksimal, ya, sebagai protokol kesehatan, yaitu 50% dari kapasitas yang ada untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di sekitar kita, khususnya di program yang akan kita laksanakan. Khusus kepada para peserta, saya ingin berpesan bahwa untuk mengikuti diklat ini secara tertib, secara aktif, dan gunakanlah kesempatan yang berharga ini untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk bekerja kelak. Jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur, ya, karena kalian semua menjadi orang-orang yang terpilih untuk mengikuti program ini. Selanjutnya, kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada mitra industri, asosiasi, lembaga pelatihan, BNSP, seluruh pemerintah daerah, kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua dalam menyiapkan generasi-generasi kompeten yang akan menggerakkan roda industri di tanah air. Akhir kata, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan diklat 3-in-1 yang diselenggarakan secara bersama di GDI Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar secara resmi saya buka. Taufik Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Ibu Bapak yang kami hormati, telah kita saksikan bersama pembukaan simbolis Diklat 3-in-1 kepada 7 balai diklat industri yang diikuti oleh 6.448 peserta yang mencakup 16 provinsi dan 70 kota kabupaten, serta melibatkan 83 industri dan 32 dinas kota kabupaten. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, demikian sudah seluruh rangkaian acara pembukaan serentak Diklat 3-in-1 Together We Ascend bersama kita meningkatkan kompetensi. Saya undur diri, mohon maaf bila ada salah kata yang tidak kami sengaja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.